hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita pada kesempatan hari ini bisa bertemu kembali untuk sama-sama memasuki cerita, kisah bagaimana detik-detik wafatnya Abu Talib dan Khadijah radhiyallahu anha. Hadirin yang dirahmati Allah, tatkala kaum muslimin dakwahnya semakin gencar, tatkala kaum muslimin semakin kuat, terlebih dengan masuknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Hamzah pamannya Nabi radhiyallahu anhu, asadullah wa asadu rasulih, maka kaum muslimin semakin kuat. Kafir Quraisy, musyrikin Quraisy kebakaran jenggot, mereka ketakutan. Mereka pun akhirnya membuat siasat yang jauh lebih besar, lebih kejam daripada siasat-siasat sebelumnya. Mereka tahu, ya, mereka beberapa kali ingin membunuh Rasulullah SAW. Beberapa kali ingin menghabisi Rasulullah SAW. Tapi seperti yang kita ceritakan kemarin, kita kisahkan bahwa Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, ini adalah keluarga besar Rasulullah SAW, telah membaiat, telah berjanji setia untuk melindungi Rasulullah SAW. Bahkan dengan jiwa raganya, meskipun mereka tidak semuanya Muslim, ya, sebagian besar masih kafir, namun dengan tali kekeluargaan mereka, ya, mereka melindungi dan menjaga Rasulullah SAW, tidak akan menyerahkan Rasulullah SAW kepada siapapun. Maka orang-orang kafir Quraisy pun memutar otaknya, sehingga mereka memutuskan untuk berkumpul, diadakan rapat besar, ya, di lembah Mahsib namanya. Ya, ini kediamannya Bani Kinanah. Berkumpullah mereka di lembah Mahsib, kemudian menuliskan piagam perjanjian yang sangat zalim, yang isinya sangat merugikan kaum muslimin. Ya, isinya merupakan boikot terhadap kaum muslimin, terhadap Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Siapa penulisnya? Penulisnya tidak lain adalah Baghit bin Amir. Baghit bin Amir ini penulis piagam pemboikotan terhadap Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Sehingga penulis pemboikotan pun Allah Subhanahu wa taala berikan azab. Ya, diriwayatkan bahwa dua tangannya lumpuh. Kenapa? Karena dialah yang menulis perjanjian yang sangat zalim. Inilah balasan bagi orang-orang yang zalim. Lalu apa isi dari perjanjian tersebut? Diriwayatkan bahwa isinya adalah yang pertama, alla yunakihuhum. Ini isi yang pertama adalah agar orang-orang Quraisy, penduduk Mekah ketika itu, tidak menikahi orang-orang dari Bani Hashim maupun dari Bani Abdul Muttalib. Ini yang pertama. Kemudian wala yubayi'uhum, dan juga tidak boleh ada satupun jual beli antara orang-orang Mekah dengan Bani Hashim maupun Bani Abdul Muttalib. Wala yujalisuhum. Kemudian yang ketiga, agar tidak ada orang yang bergaul dengan Bani Hashim maupun Bani Abdul Muttalib. Yang keempat adalah alla yukhalituhum, dan tidak boleh untuk berbaur dengan mereka.
wala yadkhulu buyutahum, dan tidak boleh satupun dari penduduk Mekah boleh untuk memasuki rumah-rumah Bani Hashim maupun Bani Abdul Muttalib. Dan yang terakhir adalah wala yukallimuhum, dan juga tidak boleh satupun untuk berbicara kepada mereka, tutup mulut untuk berbicara kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Hatta yuslimu Muhammadan lil qat. Perjanjian ini perjanjian yang abadi, yang selamanya sampai satu syarat dipenuhi. Sampai Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib menyerahkan Muhammad kepada Quraisy untuk dibunuh. Perjanjian yang sangat berat. Lalu apa yang dilakukan oleh Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib? Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib di bawah Abu Talib, kepemimpinan Abu Talib yang merupakan paman Rasulullah SAW yang menjaga Rasul. Mereka sepakat untuk tidak gentar terhadap perjanjian tersebut. Mereka pun berkumpul dan mereka terasingkan diri di Syi'ib Abi Talib. Seluruh Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Kecuali satu orang. Ini satu orang yang kita kenal jelas ini ACP. Siapa ACP? Pamannya Rasul. Siapa ACP? Yang tertuliskan dalam Al-Quran. Abu Lahab, sahih. Ini kecuali Abu Lahab. Seluruh Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib semuanya mendukung Rasulullah SAW, membela Rasulullah SAW. Jiwa dan raganya kecuali satu, Abu Lahab. Maka disinilah terlihat bagaimana kaum muslimin Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, bagaimana mereka hanya makan dedaunan. Mereka hanya makan sisa-sisa makanan. Bahkan kalau kita sehari makan mungkin 3 kali. Pagi kita makan, siang kita makan, malam kita makan lagi. Tapi lihat bagaimana Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib bahkan bisa tidak makan 3 hari sekali. Kalau kita 3 kali sehari, mereka bahkan 3 hari sekali hanya makan. Allahu Akbar. Ini kesulitan yang sangat luar biasa. Di sini terlihat bagaimana peran Khadijah. Khadijah yang merupakan istri Rasulullah SAW yang hartanya melimpah. Maka Khadijah mengeluarkan seluruh hartanya, seluruh makanan yang dimilikinya untuk kepentingan kaum muslimin hingga hartanya habis radhiyallahu anha. Allahu Akbar. Bahkan Khadijah, karena memang Quraisy ketika itu memutus seluruh pasokan makanan kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Ini lockdown total. Kalau kita merasakan CP beberapa bulan ini Masya Allah ada pembatasan sosial gitu atau kalau di negara yang lain ada lockdown gitu mungkin hanya beberapa bulan. Iya, fullnya cuma 2 bulan. Cuma 2 bulan mungkin di Wuhan dan di tempat-tempat lainnya di Italia. Mereka baru selama 2 bulan merasakan lockdown, tapi Masya Allah kita merasakan kesulitan yang luar biasa. Kita yang hanya pembatasan sosial, kita merasakan bagaimana susah untuk mendapatkan pasokan makanan, untuk mencari gas juga sangat susah dan lain-lain. Terlebih mereka yang selama 3 tahun, bayangkan tidak boleh ada satupun makanan yang masuk kepada Bani Hashim maupun Bani Abdul Muttalib. Quraisy sepakat tatkala ada datang pasokan makanan dari Syam misalkan, maka mereka memborong habis seluruh makanan tersebut sehingga Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib tidak mendapatkan makanan. Maka Khadijah kemudian mengeluarkan hartanya dan menyuruh keponakannya, karena keponakannya ini tidak termasuk dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Bahkan Khadijah sendiri sebenarnya bukan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Tapi lihat bagaimana Khadijah dengan setianya bersama Rasulullah SAW.
Bisa saja mungkin Khadijah memilih untuk bersama keluarganya, ya, yang juga merupakan orang yang sangat, keluarganya ini adalah keluarga yang sangat dihormati oleh Quraisy ketika itu. Tapi Khadijah memilih untuk setia bersama Rasulullah SAW, bersanding di samping Rasulullah SAW. Maka Khadijah menyuruh keponakannya Hakim, ya. Hakim ini bahkan kemudian diberikan harta, diberikan uang oleh Khadijah untuk menyelundupkan makanan-makanan kepada Bani Hashim, kepada Bani Abdul Muttalib di malam hari. Karena kalau di siang hari nggak mungkin. Ya, karena kalau di siang hari ada Abu Jahal, ya, ada Utbah, ya, ada Umayyah ibn Khalaf dan pemuka-pemuka kafir Quraisy lain yang akan menolak bantuan tersebut. Namun Hakim, ya, menyelundupkan makanan-makanan untuk tantenya Khadijah, untuk khalahnya Khadijah, dan untuk Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, hingga habis seluruh harta yang dimiliki oleh Khadijah radhiyallahu anha. Allahu Akbar. Ya, bagaimana bertahun-tahun, ya, dikatakan 3 tahun Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib dan kaum muslimin bertahan di Syi'ib Abi Thalib kelaparan, hingga mati anak-anak kaum muslimin. Ya, berapa banyak anak-anak kaum muslimin mati kelaparan. Ya, setiap malam datang maka didengar begitu banyaknya teriakan dari tangisan bayi-bayi kaum muslimin dan bayi-bayi Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Bahkan orang-orang yang dewasa pun mereka mati kelaparan. Lihat bagaimana sulitnya keadaan yang dihadapi oleh Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Tapi mereka dengan kuatnya, dengan tegarnya, mereka sepakat untuk terus melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meski ajal menjemput mereka. Hadirin yang dirahmati Allah, diriwayatkan oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ya, Sa'ad ibn Abi Waqqas ini ikut bersama kaum muslimin dan bersama Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Ya, hidup 3 tahun lamanya di Syi'ib Abi Thalib, terasingkan. Hidup di kem-kem yang jauh dari kata layak. Lihat bagaimana riwayat yang dikatakan oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas. Kata Sa'ad ibn Abi Waqqas yang menceritakan bahwa bahkan mereka untuk bertahan hidup, mereka hanya makan makanan-makanan sisa yang ada di tempat sampah penduduk Mekah. Allahu Akbar. Ya, mereka mendatangi pembuangan sampah orang-orang Mekah. Dicarinya sisa-sisa makanan orang-orang Mekah. Disitulah mereka bisa makan. Allahu Akbar. Dan bahkan tidak makan lagi kecuali 3 hari. Allahu Akbar. 3 hari sekali mereka makan. Lihat bagaimana ujian yang dialami oleh kaum muslimin, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, oleh Khadijah radhiyallahu anha, oleh kaum muslimin ketika itu kelaparan, ya, mereka ketakutan, ya, mereka mengalami kesusahan yang sangat payah. Dan ini berjalan begitu lama hingga pada tahun ke-10 Hijriah. Pada tahun ke-10 Hijriah terjadi peristiwa yang merupakan mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan tanda-tanda kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada tahun 10 Hijriah, pada tahun ke-10 kenabian, ya, sekali lagi bukan 10 Hijriah, 10 kenabian, karena sampai saat itu belum hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka penanggalan pada sirah nabawi, ya, pada sirah dimulai dengan kerasulan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dimulai dari kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada tahun ke-10 kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang bernama Hisham ibn Amr. Nah, Hisham ibn Amr ini adalah seorang kafir. Hisham ibn Amr ini belum masuk Islam, ya, bahkan bukan seorang yang Muslim. Dia seorang yang kafir, namun Hisham ibn Amr, ya,
sedih ya, melihat Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib tidak bisa makan. Sedangkan dia bisa makan dengan enaknya, bisa minum dengan enaknya, bisa tidur dengan nyenyaknya. Namun prihatin Hisham ibn Amr melihat saudara-saudaranya Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, mereka kelaparan, mereka kehausan, mereka meninggal karena kelaparan dan kehausan. Maka Hisham ibn Amr kemudian datang kepada sahabatnya yang bernama Zuhair ibn Abi Umayyah. Zuhair ibn Abi Umayyah ini juga seorang yang kafir. Lihat apa yang dikatakan oleh Hisham. Apa yang dikatakan oleh Hisham ibn Amr kepada Zuhair. Hisham berkata kepada Zuhair, "Ya Zuhair, aradita an ta'kula at-ta'am wa tashraba asy-syarab wa hum la yashrabun?" Wahai Hisham, apakah kita rela? Apakah kita tega melihat orang-orang dari Bani Hashim ya, kita bisa makan makanan yang enak, kita bisa minum minuman yang enak, wala yashrabun, sedangkan mereka saudara-saudara kita dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib tidak bisa minum dan tidak bisa makan. Apakah engkau tega wahai Zuhair? Apa kata Zuhair? Innama ana rajulun wahid waihak. Apa yang bisa aku perbuat wahai Hisham? Kata Zuhair. Aku ini hanya sendirian wahai Hisham. Apa yang bisa aku perbuat untuk menghadapi pemuka-pemuka Quraisy, untuk menghadapi ahli Mekah, penduduk kota Mekah? Apa kata Hisham? Ana ma'ak, aku bersamamu wahai Zuhair. Aku akan menolongmu, aku akan membelamu wahai Zuhair. Lalu kata Zuhair ya, fa'abghina rajulan thalithan. Kalau gitu kita cari lagi nih orang yang ketiga. Nggak mungkin kita cukup berdua. Maka dicarilah orang yang ketiga. Ya maka dapatlah orang yang ketiga, Al-Mut'im ibn Adi. Ya dikatakanlah kepada Al-Mut'im ibn Adi perkataan yang sama oleh Hisham. Ya apakah engkau ridha wahai Mut'im ibn Adi? Kita bisa makan enak, kita bisa minum enak, kita memakai pakaian-pakaian yang layak. Wahum la yakulun, wahum la yashrabun, sedangkan mereka saudara-saudara kita tidak bisa makan, tidak bisa minum. Mati orang-orang di antara mereka. Maka Al-Mut'im ibn Adi pun bergabung bersama mereka menjadi orang yang ketiga. Lalu dikatakan cari orang lagi. Maka dicarilah orang yang keempat. Ya, maka bergabunglah Abul Bukhtari. Ya, Abul Bukhtari ibn Hisham. Ya, Abul Bukhtari ibn Hisham. Maka bergabunglah Abul Bukhtari. Kemudian dicari lagi orang yang kelima. Ya, maka bergabunglah Zum'ah ibn Aswad. 5 orang ini kemudian keesokan harinya lihat apa yang diperbuat oleh 5 orang yang kafir ketika itu. Namun lihat bagaimana perbuatannya untuk kaum muslimin. Keesokan harinya Zuhair ya kemudian mendatangi Ka'bah, kemudian tawaf di depan Ka'bah. Tawaf 7 kali. Karena tawaf ini bukan hanya ibadahnya kaum muslimin. Ya orang-orang musyrikin mereka tawaf, mereka haji. Namun haji mereka, tawaf mereka penuh dengan kesyirikan. Tawaflah Hisham. Ya, tawaflah Zuhair. Ya, Zuhair 7 kali, kemudian setelah tawaf ya berkatalah Zuhair di hadapan orang-orang Quraisy, pemuka-pemuka Quraisy. Ketika itu ada Abu Jahal, ada Umayyah ibn Khalaf. Apa kata Zuhair? Ya Quraisy, ya ahla Makkah, ya wahai orang-orang Quraisy, ya, apakah kalian ridho, kalian rela? Anak kulut to'am, wa nashrabus syarab, wa nalbisus thiyab. Apakah kalian rela? Apakah kalian tega? Kita bisa makan makanan yang enak, minum minuman yang enak. Kita memakai pakaian yang mewah. Wahum la yakuluna wa la yashrabuna wa la yalbisuna thiyab. Sedangkan saudara-saudara kita Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib yang mereka masih ada hubungan darah dengan kita, mereka kelaparan, tidak mendapatkan minuman. Mereka tidak bisa menutupi aurat mereka karena kedinginan. Demi Allah, kata Zuhair, ya, aku tidak akan duduk kecuali aku harus merobek
perjanjian tadi. Sahifatuz zulm, ya, perjanjian yang sangat zalim, ya, lembaran yang sangat zalim. Yang tadi isinya sudah kita bahas, ya, ada 6 isi dari perjanjian pemboikotan kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Lalu Abu Jahal, ya, dengan sombongnya berkata, la wallahi kadzabt, ya, tidak demi Allah, sesungguhnya engkau pendusta. Ya, sesungguhnya la tusyakku hadhihi sahifa, la tusyakku hadhihi sahifa, demi Allah lembaran ini tidak boleh untuk dirobek. Sesungguhnya perjanjian ini adalah perjanjian yang sudah final di antara kita. Lalu berdirilah Zum'ah. Ya, Zum'ah berkata perkataan, la wallah, demi Allah, ya, dari awal kita tidak ridho untuk adanya perjanjian yang zalim ini. Demi Allah kita tidak setuju atas perjanjian yang kau buat ini, wahai Abu Jahal. Ya, kemudian berdiri lagi Al-Mut'im ibn Adi. Demi Allah, ya, mengatakan perkataan-perkataan yang sama, ya, dari tempat yang berbeda, dari sudut yang berbeda. Demi Allah kita tidak ridho atas perjanjian ini. Kemudian berdiri lagi Hisham ibn Amir. Demi Allah kita tidak rela, tidak ridho dengan perjanjian ini. Kemudian berdiri lagi Abul Bukhturi. Seluruhnya 5 orang ini mengatakan perkataan yang sama. Ya, sehingga ketika itu orang-orang mulai mengatakan benar, ya, apa yang dikatakan 5 orang ini. Apa yang dikatakan oleh Abu Jahal. Ya, kata Abu Jahal, hadza amrun qudiya bil-lail, hadza amrun qudiya bil-lail. Ya, kalian ini pasti udah sekongkol nih. Udah kong kali kong nih kalian tadi malam. Ya. Ini pasti udah dibicarakan, ya, di tempat yang lain. Maka terjadi perdebatan yang panjang, ya, antara 5 orang ini dengan Abu Jahal. Lalu Al-Mut'im ibn Adi. Ya, Al-Mut'im ibn Adi kemudian dengan kerasnya kemudian memaksa untuk masuk ke dalam Ka'bah. Ya, untuk merobek perjanjian pemboikotan. Lalu betapa kagetnya Al-Mut'im ibn Adi dan orang-orang yang ada di sekitar Ka'bah ketika itu. Tatkala Al-Mut'im membuka pintu Ka'bah dan ternyata tidak tersisa satupun, ya, dari perjanjian yang ditulis, ya, oleh kafir Quraisy untuk memboikot kaum muslimin dan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, kecuali satu kata, yaitu Bismikallahumma, ya, dengan namamu ya Allah. Allahu Akbar. Dan ini merupakan mukjizat. Kenapa mukjizat? Karena 1 hari sebelumnya Rasulullah SAW telah mengabarkan. Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, dan kepada kaum muslimin, ya, sesungguhnya Allah telah memberikan pertolongan, ya, dengan mengirimkan rayap-rayap yang memakan lembaran perjanjian yang zalim tadi, kecuali kata Bismika Allahumma. Dan benar yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ya, shadaqa Rasulullah SAW. Maka ini merupakan tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW, mukjizat Rasulullah SAW. Namun itu tidak lain hanya membuat kafir Quraisy, musyrikin Quraisy semakin jauh dari Islam. Ya, kenapa? Mereka melihat tanda-tanda kebenaran Rasulullah SAW. Namun mereka semakin jauh dari Islam karena kesombongan mereka. Bahkan mereka mengatakan ini tidak lain adalah sihir yang dibuat oleh Muhammad. Ya, sehingga seluruh perjanjiannya habis kecuali Bismikallahumma. Ini adalah sihirnya Muhammad yang sangat pintar. Sesungguhnya Muhammad adalah penyihir yang hebat. Yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala perkataan-perkataan mereka. Wa iyarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala mereka melihat tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala,
Maka mereka berpaling, mereka menolak ayat-ayat tersebut. Wa yaqulu, dan mereka berkata, sihrun mustamir, sesungguhnya ini adalah sihir yang terus-menerus dilakukan oleh Muhammad. Allahu Akbar. Hadirin pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dimanapun Anda berada. Maka dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dengan mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka batallah perjanjian tadi. Selesailah pemboikotan kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Abu Talib, ya, beberapa bulan setelah diambilnya, setelah selesainya pemboikotan kepada Bani Hashim, Abu Talib mengalami sakit yang cukup parah. Dan penyakitnya semakin parah dari hari ke hari. Tepat di bulan Rajab, ya 10 di tahun ke-10 kenabian. Ini Abu Talib merasakan sakit yang luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mendatangi Abu Talib pamannya. Kemudian tatkala sampai di rumahnya, ya ditemuinya lah ternyata di rumahnya pamannya Abu Talib. Ya, telah bersanding di sampingnya ada Abu Jahal dan ada Abdullah ibn Abi Umayyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak mentalkinkan kalimat La ilaha illallah kepada pamannya Abu Talib, pamannya yang sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pamannya pun sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala masuk ke dalam kamar Abu Talib, apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ay ammi, qul kalimat la ilaha illallah, qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah. Katakanlah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalimatan uhajjulaka biha indallah. Ya, kalimat yang aku akan berhujat ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk membelamu wahai pamanku. Katakanlah la ilaha illallah agar engkau selamat wahai pamanku. Ini perkataan Rasulullah SAW. Rasulullah berharap pamannya mengatakan kalimat la ilaha illallah. Lalu apa yang dikatakan Abu Jahal? La, jangan wahai Abu Talib. Atarghabu an dini Abdul Muttalib? Wahai Abu Talib, apakah engkau ya meninggalkan, apakah engkau kemudian benci ya meninggalkan agamanya Abdul Muttalib ayahmu? Wahai Abu Talib, apakah engkau meninggalkan agama nenek moyangmu, agama kakekmu, agama ayahmu Abdul Muttalib? Wahai Abu Talib. Di sini Abu Talib melihat ke Abu Jahal di kirinya, kemudian melihat ke keponakannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kanannya. Lalu berkali-kali sahut menyahut. Lalu apa kata Abu Talib? Abu Talib kemudian berkata, Ana ala dini Abdul Muttalib. Aku di atas agama Abdul Muttalib. Fatwufi, maka meninggallah Abu Talib di atas agamanya Abdul Muttalib. Lihat bagaimana sedihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana menangisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menitikkan air mata melihat pamannya yang melindunginya, yang selalu menjaganya, ya, menjadi benteng bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana pamannya meninggal dan tidak sempat untuk mendapatkan hidayah, tidak sempat untuk mengatakan kalimat la ilaha illallah. Bagaimana sedihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersumpah ketika itu, wallahi demi Allah, la astaghfiranna laka. Demi Allah aku akan meminta
ampunan untukmu wahai pamanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam unhaan, ya selama aku tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku akan terus memintakan ampunan bagimu wahai pamanku, selama aku tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah ayat ya untuk menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ma kana lin-nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin. Tidak boleh, tidak pantas bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin untuk meminta taubat, meminta ampun ya bagi orang-orang musyrikin, bagi orang-orang yang mati atas kesyirikannya. Ini bagi orang-orang yang telah mati. Ya, ini perlu digarisbawahi. Karena orang-orang yang belum meninggal kita boleh mendoakan kebaikan bagi mereka, mendoakan hidayah bagi mereka. Walau kanu uli qurba. Tidak boleh bagi Rasulullah, bagi kaum muslimin untuk meminta ampun bagi orang-orang yang meninggal dalam kesyirikan, meskipun mereka uli qurba, orang-orang yang dekat dengan kita, kerabat-kerabat kita, saudara-saudara kita, bahkan ayah kita atau anak kita. Ya, setelah jelas bagi mereka bahwa mereka termasuk orang-orang yang ashabul jahim, penduduk api neraka. Maka betapa sedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innaka la tahdi man ahbab. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah, tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai. Walakinallaha yahdi may yasha. Tapi Allah lah yang memberi hidayah kepada orang-orang yang dikehendakinya. Maka doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diijabah. Ya, tidak diterima doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan ampunan kepada Abu Talib. Namun Allah Subhanahu wa taala kemudian meringankan azab bagi Abu Talib. Ya. Maka Abu Talib mendapatkan azab yang paling ringan yang diterima oleh ahli neraka. Dalam riwayat yang sahih, ya, rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ahwanu ahlin nar. Ya, sesungguhnya ahli neraka yang paling ringan siksaannya Abu Talib, yaitu adalah pamanku Abu Talib. Wa huwa munta'ilun bina'lain. Bagaimana azab Abu Talib? Ya, azab yang diterima Abu Talib yaitu dia menggunakan 2 sendal ya di neraka. Yaghli minhu dimaghuhu. Ya, yang sandalnya itu begitu panas ya, sehingga otaknya bergejolak. Apa? Bukan bergejolak bahasanya. Kalau air tuh mendidih. Mendidih. Yaghli minhu dimaghuhu. Yang kepalanya mendidih, otaknya mendidih. Ya, Abu Talib. Ya, Syekh Al-Utsaimin ia berkata menjelaskan hadis ini. Otaknya Abu Talib yang merupakan penduduk ahli neraka yang paling ringan mendidih karena memakai sendal di neraka. Wa kaifa, dan bagaimana dengan anggota tubuh yang lain? Bagaimana dengan tangannya? Bagaimana dengan kakinya? Bagaimana dengan perutnya? Otak yang merupakan bagian yang paling jauh dari kaki mendidih. Lalu bagaimana yang terjadi dengan anggota tubuh yang lainnya? Ini adalah siksaan paling ringan di neraka. Wal iyadzubillah. Ya, semoga kita semua dijauhkan dari api neraka. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa huwa fi dahdah. Ya, tatkala Al-Abbas, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Abbas berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Abu Talib, pamanmu yang menjagamu, yang selalu marah
karena urusanmu, ya, yang membuat orang-orang kafir Quraisy kemudian tidak berani untuk mencelakaimu. Apakah Abu Thalib mendapat syafaat darimu di hari akhir nanti, wahai Rasulullah? Ini pertanyaannya pertanyaannya Al-Abbas. Ya. Apa jawaban Rasulullah SAW? Benar wahai pamanku. Huwa fi dahdah. Ya, sesungguhnya Abu Thalib berada fi dahdah. Ya, para ulama mengatakan dahdah ini adalah neraka yang api neraka hanya sampai ke mata kaki. Ya. Ini adalah neraka yang paling ringan. Ya. Apinya hanya sebatas mata kaki. Walaula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Ya, kalau bukan karena syafaatku, pamanku ini mungkin ada di keraknya api neraka. Allahu Akbar. Ini tadi kita bahas bagaimana itu adalah siksaan neraka yang paling ringan. Paling ringan aja, Pi. Apalagi siksaan yang lainnya, yang berat. Maka sungguh miris tatkala ada kaum muslimin, ini ada banyak ini kaum muslimin yang mengatakan bahwa nggak apa-apa lah kita sekali-kali maksiat. Ya, nggak apa-apa lah kita maksiat ini. Toh kita ini nanti ke neraka cuma numpang lewat. Nanti juga kita akan ke surga. Masya Allah, percaya diri sekali mereka. Ya, perkataan yang azim, perkataan yang luar biasa ini. Dianggap ringan gitu. Dianggap ringan. Dan siapa yang bisa menjamin dirinya masuk surga? Ya, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menerima keimanannya, tidak menerima Islamnya, tidak menerima kalimat la ilaha illallahnya. Ya. Padahal kalau kita ketahui ya bagaimana di neraka, ya, 1 hari di neraka adalah 1000 tahun di dunia. Ya, dalam ayat yang lain dikatakan fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Ya, 5000 tahun di dunia itu 1 hari di neraka. Dalam ayat yang lainnya, Allahu Akbar. Dan api neraka 70 kali lipat lebih panas daripada api dunia. Apakah kita masih mau untuk mampir ke neraka? Apakah kita masih mau mengatakan nggak apa-apalah kita maksiat? Gak apa-apalah kita berbuat dosa, berzina dan lain-lain. Ya, waliyadzubillah. Ya. Toh kita nanti cuma numpang lewat di neraka. Siapa yang menjamin keimananmu? Siapa yang menjamin bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima keimananmu dan engkau meninggal dalam keadaan iman dan Islam? Maka para salaf terdahulu, ya, mereka lihat bagaimana waroknya mereka, bagaimana mereka takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ada api, sebagian dari salaf maka mereka mendekatkan tangannya kepada api. Ya, untuk merasakan panasnya api neraka. Ya, mereka merasakan panasnya api dunia. Kemudian mereka berkata Allahu Akbar. Mereka mengingatkan diri mereka, Allah, ya, demi Allah, sesungguhnya aku tidak kuat atas api dunia. Tatkala mereka mendekatkan tangannya ke api dunia. Bagaimana aku bisa kuat menahan panasnya api neraka yang 70 kali lipat lebih panas daripada api dunia. Hadirin pendengar radio Tarbiyah Sunnah dimanapun Anda berada, itu bagaimana meninggalnya Abu Thalib. Ya, paman Nabi yang sangat dicintainya, namun meninggal dalam keadaan kekufuran dan kesyirikan. Itu bagaimana sedihnya Rasulullah SAW. Dan beberapa bulan kemudian, ya, dalam riwayat lain dikatakan hanya beberapa hari setelah Abu Thalib meninggal. Tepatnya dalam satu riwayat dikatakan pada bulan Ramadan di tahun ke-10 kenabian Rasulullah SAW. Khadijah, istri yang dicintai Rasulullah SAW, kekasih, belahan hati Rasulullah SAW, yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, yang menghabiskan seluruh hartanya di jalan Allah, yang memperjuangkan jiwa raganya di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang selalu menenangkan Rasulullah SAW. Kita telah bahas bagaimana perjalanan hidup Khadijah bersama Rasulullah SAW. Khadijah kemudian merasakan sakit.
Yang tak lama kemudian Khadijah radhiyallahu anha kemudian dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya beberapa hari setelah meninggalnya Abu Talib. Allahu Akbar. Betapa sedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bertahun-tahun ya Khadijah hidup bersama Rasulullah. Bertahun-tahun Khadijah menjadi wanita solihah, menjadi istri solihah yang menghabiskan jiwa raganya untuk mengabdi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 25 tahun bayangkan. Tidak pernah Khadijah membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Tidak pernah Khadijah mengangkat suaranya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan. Ini istri yang solihah. Gak ada lagi nih Khadijah di muka bumi ini. Itu satu-satunya wanita yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya menemani bagaimana sulitnya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak mungkin ya wanita biasa bisa menemani dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu sulit. Bagaimana Rasulullah beberapa kali hendak dibunuh, bagaimana keluarganya pun ikut terkena imbas dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Khadijah radhiyallahu anha wanita yang spesial, ya, yang menjaga dan menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana menangisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehilangan Khadijah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenang, tahu betul bagaimana jasa-jasa dari Khadijah radhiyallahu anha. Bagaimana Rasulullah kemudian berkata ya kepada kaum muslimin, amanat bi hina kafara biyan nas. Khadijah ini orang yang beriman kepadaku. Bahkan orang pertama yang beriman kepadaku tatkala tidak ada satupun orang yang percaya kepadaku. Tatkala seluruh orang di muka bumi ini kafir kepadaku, ya Khadijah merupakan orang pertama yang beriman kepadaku. Wa saddaqatni hina kafaran nas, dan dialah yang selalu membenarkanku, selalu membenarkan seluruh ucapan-ucapanku tatkala orang-orang tidak percaya dengan ucapanku. Khadijah inilah yang mengeluarkan seluruh hartanya habis. Khadijah meninggal dalam keadaan miskin, bayangkan. Khadijah yang sebelum menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di awal-awal menikah dengan Rasulullah adalah wanita yang termasuk paling kaya yang ada di Mekah. Namun seluruh hartanya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada kaum muslimin. Ya, fuqaraul muslimin, ya, kaum fakir dari kaum muslimin yang kelaparan ketika terjadi pemboikotan. Habis seluruh harta Khadijah radhiyallahu anha. Wa razaqanillahu minha walad, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan aku anak-anak melalui Khadijah, karena seluruh anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kecuali satu, ya, 6 dari 7 anaknya berasal dari Khadijah radhiyallahu anha. Allahu Akbar. Dan Khadijah radhiyallahu anha meninggal dalam satu riwayat dikatakan alabtisamah, ya, dalam keadaan tersenyum radhiyallahu anha. Allahu Akbar. Allahu a'lam kenapa Khadijah tersenyum tatkala meninggal. Tapi bisa jadi Khadijah radhiyallahu anha ya telah melihat bagaimana apa yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada Khadijah. Karena Khadijah radhiyallahu anha telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Jibril alaihi salam, ya, wa basyirha bi baitin fil jannah. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan bahwa Jibril mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya Khadijah ya telah jauh-jauh datang membawakan makananmu ya menuju gua tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu, gua Hira. Ya. Wa basyirha bi baitin fil jannah, maka berikanlah dia kabar gembira berupa rumah, berupa istana di surga. Ya. Min qasab, dari permata, la sakhaba fihi wala nasab, yang tidak ada kelelahan di dalamnya dan tidak ada kebisingan. Khadijah radhiyallahu anha tersenyum
mungkin telah melihat istana yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan kepadanya. Allahu Akbar. Karena sepanjang hidupnya tidak pernah membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah, maka disediakan istana yang tidak ada kebisingan dan tidak ada kelelahan di dalamnya. Kenapa? Karena Khadijah telah lelah payah melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membersamai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwahnya. Ini adalah tahun kesedihan, Amul Huzn, tahun kesedihan yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali mendapatkan cacian dari kafir Quraisy, setiap kali dipukuli oleh kafir Quraisy, dilempari batu oleh kafir Quraisy, maka setiap kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedih, kemudian membuka pintunya, maka senyuman Khadijah lah yang kemudian menenangkan hatinya. Hangatnya senyuman Khadijah lah yang kemudian membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hilang gundah gulananya, menenangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sekarang Khadijah telah tiada. Khadijah yang setiap kali bertemu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum, Khadijah telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka betapa sedihnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tatkala nanti ya Rasulullah menang di perang Badar, ataupun tatkala pembebasan Fathu Makkah, tatkala kaum muslimin sudah mendapatkan kemenangan-kemenangan atas orang-orang kafir, atas orang-orang musyrikin. Lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus mengenang jasa-jasa Khadijah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan sampai menangis. Ini beberapa tahun setelah meninggalnya Khadijah. Rasulullah telah diberikan ganti istri-istri yang juga solihah. Namun Rasulullah sekali-kali tidak pernah melupakan jasa-jasa Khadijah. Rasulullah selalu terngiang kenangan-kenangan bersama Khadijah. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah berharap, ya Rasulullah berharap kekasihnya, ya, Khadijah radhiyallahu anha bisa melihat kemenangan-kemenangan ini. Rasulullah bersedih bagaimana Khadijah meninggal dalam keadaan kaum muslimin masih sangat susah, ya, masih sangat ditindas. Rasulullah berharap Khadijah bisa melihat kemenangan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah bagaimana tahun ini merupakan tahun yang begitu menyedihkan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semenjak tahun inilah, ya, lihat bagaimana kaum musyrikin ya semakin menjadi-jadi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Acep ini semakin menjadi-jadi? Kurang lebih karena Abu Thalib telah yang melindunginya sudah tidak ada. Abu Thalib udah tiada. Ya, Abu Thalib yang selama ini melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya telah dicabut nyawanya. Maka orang-orang kafir Quraisy semakin berani. Ya. Perilaku-perilaku yang tidak pernah dibayangkan terjadi tatkala Abu Thalib masih hidup, maka terjadi tatkala Abu Thalib telah meninggal. Semakin menjadi-jadi, ya, pemukulan, ya, kemudian siksaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilempari pasir, dilempari tanah, ya, oleh kafir Quraisy. Dicaci maki oleh kafir Quraisy. Ya, orang-orang semakin berani kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bentengnya telah tiada, hanya ada Allah Subhanahu Wa Taala yang melindunginya. Maka lihat, tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilempari batu, dilempari pasir dan tanah, tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sudah tidak menemui Khadijah. Khadijah yang selama ini menenangkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, satu-satunya istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah tidak pernah memadu Khadijah. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumahnya, tidak ditemuinya Khadijah, maka yang ada hanyalah anak-anaknya, Fatimah, Zainab, Ummu Kulthum, ya, anak-anak wanitanya, putri-putrinya. Maka anak-anaknya ini yang masih kecil ketika itu menangis.
Ya, sambil membersihkan pakaian Rasulullah SAW, pakaian ayahnya dicabut, pakaian ayahnya diambil, pakaian ayahnya dicuci, pakaian ayahnya yang penuh dengan tanah, sambil menangis anak-anak putri-putri Rasulullah SAW mengeluarkan air mata mereka. Apa kata Rasulullah SAW? Ya bunayya, wahai anak-anakku, la tabki, janganlah engkau menangis wahai anak-anakku. Fa innallaha mani'un abak. La tabki fa innallaha mani'un abaki. Wahai anak-anakku, janganlah kalian menangis. Sesungguhnya Allah lah yang melindungi, yang akan menjaga ayah kalian wahai anak-anakku. Allahu Akbar. Lihat bagaimana Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana ujian yang dialami oleh Rasulullah SAW. Begitu berat hidup dakwah Rasulullah SAW. Begitu berat kesusahan-kesusahan yang dialami oleh Rasulullah SAW. Namun Rasulullah SAW bersabar. Rasulullah SAW berhusnuzon atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah yakin bahwa pertolongan Allah akan segera datang. Rasulullah yakin atas janji-janji Allah Subhanahu wa taala bahwa fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Rasulullah yakin bahwa setelah kesulitan-kesulitan ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan. Setelah kesulitan-kesulitan ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan-kemudahan. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita dengarkan dari kisah bagaimana detik-detik wafatnya Abu Talib dan detik-detik wafatnya Khadijah radhiyallahu anha. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah-kisah yang dibawakan tadi. Semoga kita semua bisa meneladani Khadijah dan meneladani para sahabat-sahabat yang lainnya. Bagaimana mereka menghadapi masalah-masalah, ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Dan insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas bagaimana Rasulullah SAW berdakwah dengan tanpa ada dukungan dari Abu Talib, berdakwah dengan tanpa adanya Khadijah di sisinya. Bagaimana nanti Rasulullah SAW pergi ke Taif, ya. Lalu bagaimana nanti apa yang dilakukan oleh penduduk Taif kepada Rasulullah SAW. Insya Allah itu semua akan kita bahas pada pertemuan di pekan yang akan datang. Insya Allah Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kita kesehatan dan memberikan kita umur yang panjang yang kita habiskan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz atas penyampaian kisah atau materi dari teladan Rasul di pagi hari ini tentang wafatnya Abu Talib dan Khadijah radhiyallahu anha. Dan kami membuka sesi pertanyaan di pagi hari ini. Silakan bagi yang akan bertanya ke nomor 022868662637. Sekali lagi ke nomor 022868662637 atau melalui pesan singkat ke nomor 0811227146 untuk mengajukan pertanyaan kepada Ustadz. Dan sudah ada penelpon yang masuk sepertinya ya. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Pak Iqbal Ustaz. Oh iya Pak Iqbal. Silakan Pak Iqbal pertanyaannya. Dalam masa Bani Hashim di kudeta selama 3 tahun, kita tahu Ustaz bahwa Di boykot mungkin Bapak ya? Dia diboykot. Iya. Selama 3 tahun ini kita tahu bahwasanya banyak ada beberapa orang seperti Hamzah Asadullah ya, kemudian juga Umar bin Khattab yang sebelumnya diceritakan mereka telah masuk Islam. Nah, saya pertanyaannya sejauh mana peran Hamzah, karena Hamzah kan masih keluarga dari Abu Abdul Muthalib ya Ustaz ya. Nah,
Itu Ustaz. Nah yang kedua kaitan dengan hal itu juga, kita tahu bahwasanya tadi Ustaz menceritakan haji pun sudah dilaksanakan oleh kaum kafir Quraisy. Nah, kita tahu kan di situ ada bulan-bulan haram, Ustaz ya. Apakah pemboikotan itu masih terus berlangsung, Ustaz? Demikian, Ustaz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini pertanyaan yang bagus ini dari Bapak Iqbal ya. Masya Allah. Bapak Iqbal, memang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Hamzah radhiyallahu anhuma, ya. Mereka berdua setelah masuk Islam menguatkan kaum muslimin, ya, dan mereka mempunyai andil yang sangat besar. Mereka mempunyai andil yang sangat besar bagi kaum muslimin. Hamzah ya radhiyallahu anhu ya juga bersama Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib ikut merasakan kesulitan yang sama bersama Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Lalu kenapa Hamzah, kemudian kenapa Umar bin Khattab tidak bisa melawan Quraisy ketika itu, penduduk ahli Mekah? Ingat, karena mereka ini hanya dua orang. Sebesar apapun, sekuat apapun mereka, ya sekuat apapun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya sekuat apapun Hamzah radhiyallahu anhu, ya walaupun kedua orang ini merupakan singa-singa Allah, ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka ini individu-individu. Ya, tidak mungkin untuk menghadapi penduduk Quraisy keseluruhan ketika itu. Menghadapi penduduk Mekah keseluruhan. Ya, jangankan dua orang ini. Bahkan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib pun tidak bisa berbuat apa-apa. Yang jumlahnya mungkin ratusan. Ya hampir ratusan mungkin jumlah Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Ya, dalam riwayat bahwa Bani Hashim ini jumlah kaum prianya arba'una rajulan, 40 pria. Itu prianya, ini belum termasuk anak-anak, wanita dan lain-lainnya. Ya belum ditambah kaum muslimin ya yang jumlahnya juga sudah puluhan ketika itu. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghadapi Quraisy yang jumlahnya ribuan tentu saja, yang jumlahnya sangat banyak. Ya, maka individu-individu ini mereka merasakan kesulitan yang sama. Hamzah sama ikut terasingkan di Syi'ab Abi Thalib. Ya, begitu juga Umar bin Khattab ya merasakan hal yang sama. Ya, membantu kaum muslimin, ya memberikan pasokan makanan dan lain-lain, ikut kelaparan. Begitu juga Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Bakar As-Siddiq, ya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Mereka semua ikut merasakan kesulitan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW dan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Lalu pertanyaan kedua tadi, selama al-ashhurul hurum, ya selama bulan-bulan haram, apakah kaum muslimin ya juga merasakan hal yang sama? Ya, tidak bisa diboikot dan tidak bisa berdakwah dan lain-lain. Dikatakan dalam riwayat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu selama musim haji, ya selama musim haji, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang lebih longgar pemboikotan kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib karena ini adalah bulan-bulan yang haram. Ya tidak boleh ada pertumpahan darah, tidak boleh ada peperangan di bulan-bulan haram ini. Maka selama musim haji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gencar untuk berdakwah, masuk ke kemah-kemah. Ya, ada siapa bersama Rasulullah? Rasulullah ditemani dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, masuk ke kemah, berdakwah kepada orang-orang yang datang dari seantero Arab ya untuk melaksanakan haji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergunakan kesempatan itu, ya longgarnya pemboikotan ketika itu untuk berdakwah kepada seantero orang-orang Arab ya dari penjuru Arab ketika itu, Jazirah Arab, ditemani dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke tenda, kemudian keluar dari tendanya, selalu diikuti oleh pamannya, yaitu Abu Lahab. Ya, laknatullah. Ya, Abu Lahab kemudian berkata, innahu ibnu akhi, janganlah kalian ikuti perkataan orang tadi. Innahu ibnu akhi, sesungguhnya dia adalah keponakanku. Innahu majnun, sesungguhnya keponakanku ini orang yang gila. Ya, innahu sahir, dia adalah penyihir. Innahu kadzab, sesungguhnya dia orang yang pendusta. Lihat bagaimana kejinya tadi ya. Abu Lahab, afwan. Ya, Abu Lahab. Ya, bagaimana Abu Lahab pamannya sendiri. Ya, tatkala Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib ya ikut merasakan kesulitan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya di Syi'ib Abi Thalib, Abu Lahab lah satu-satunya ya dari keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak ikut merasakan kesulitan, ya bahkan memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama keluarganya, bersama istrinya, ya, bersama anaknya, ya Utbah, kemudian Utaibah dan anak-anaknya yang lain. Mungkin ini semoga bisa memberikan penjelasan dan jawaban yang jelas untuk Pak Iqbal yang tadi menanyakan. Syukran. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz atas jawabannya. Dan kembali kita ke penanya melalui line telepon. Ya, sudah ada yang masuk lagi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan Bapak siapa, di mana? Dengan Pak Syahri di Cimahi, Pak. Ustaz. Mohon maaf, dikecilkan dulu volume radionya, Bapak. Ya, silakan, dengan Bapak siapa tadi? Maaf. Pak Syarifudin di Oh, Bapak Syarifudin, ya. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak Ustaz, orang terdekat Rasulullah yaitu Abdul Muttalib dan Abu Talib. Abdul Muttalib kan kakek, Abu Talib paman. Saya pernah mendengar ke sejarah bahwa yang mendapat keringanan didoakan Rasulullah itu adalah kakeknya atau pamannya, Pak Ustaz. Itu kejelasan, saya ingin kejelasan dari kedua orang terdekat Rasulullah itu. Itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Syarifudin, tadi orang-orang yang terdekat oleh Rasulullah SAW itu yang pertama tadi Abu Talib pamannya, kemudian Abdul Muttalib. Ya, Abdul Muttalib ini kakeknya yang meninggal tatkala Rasulullah SAW masih sangat belia, masih sangat kecil. Ya, masih sangat kecil, masih umur 10 tahun kurang lebih. Ya, maka tatkala di antara dua ini siapakah yang mendapatkan keringanan? Ya, tadi seperti yang sudah Ana sampaikan, ya bahwa yang mendapat keringanan dari azab di neraka ya tidak lain adalah Abu Talib, ya paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendirilah yang mendoakan pamannya. Bahkan di awal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala menghilangkan atau mengangkat azab kepada pamannya, ya, menyelamatkan pamannya Abu Talib dari api neraka. Namun karena Abu Talib tidak sempat untuk mengatakan la ilaha illallah, tidak masuk Islam Abu Talib, maka Allah Subhanahu wa taala tadi melarang, ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu ya ayyastaghfiru lil musyrikin. Ya, tidak boleh, tidak pantas bagi Rasul dan bagi kaum muslimin untuk meminta ampunan bagi orang-orang musyrikin yang telah meninggal. Ya, walau kanu uli qurba, meskipun mereka adalah orang-orang yang terdekat bagi kita. Ya, mimba di antabayyana lahum annahum min ashabil jahim. Ya, setelah telah jelas bagi mereka, telah jelas bagi kita bahwa mereka adalah termasuk orang-orang ahli neraka. Bagaimana terlihat jelas? Artinya tatkala kita tahu dia belum bersyahadat, belum bersyahadatain, belum mengucapkan la ilaha illallah, maka kita tahu bahwa mereka termasuk ahli neraka. Maka setelah itu ya kita tidak boleh meminta ampunan bagi keluarga kita.
Ya, meskipun mereka orang yang sangat dekat dengan kita. Tatkala mereka sudah wafat, ini perlu digarisbawahi. Tatkala kerabat kita masih hidup, maka perbanyaklah doa agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada saudara-saudara kita yang belum mendapatkan hidayah. Maka Abu Thalib lah yang mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi dikatakan bahwa huwa fi dahdah minan nar. Sesungguhnya Abu Thalib berada di dahdah. Ini dahdah merupakan neraka yang paling ringan yang ada di akhirat nanti. Ya, neraka yang paling ringan adalah dahdah. Ya, yang merupakan apinya hanya sampai ke mata kaki. Ya, hanya sampai mata kaki. Namun meskipun apinya hanya sampai mata kaki, yaghli minhu dimahuhu. Dalam riwayat Muslim dikatakan bahwa otak Abu Thalib sampai mendidih, ya, karena azab. Ya, bagaimana dengan tubuhnya yang lainnya? Otaknya yang merupakan bagian yang paling jauh daripada kakinya mendidih. Terlebih lagi bagaimana dengan tubuh dari Abu Thalib yang lainnya mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa kepada Allah, ya, semoga kita dijauhkan dari siksaan api neraka. Bagaimana seringan-ringannya siksaan api neraka merupakan azab yang sangat pedih. 70 kali lipat lebih panas daripada api dunia. Semoga kita semua dijauhkan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin.